rupiah. Penerimaan uang masuk kotak amal masjid Rp1.337.000. Kotak amal jalan berjumlah Rp220.000. Infak dari Ibu almarhum Asya binti Haji Sarif berjumlah Rp500.000. Jumlah Rp2.777.000. Uang pengeluaran rutin Jumat sebesar Rp675.000. Transport penceramah subuh tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp200.000. Jumlah Rp875.000. Uang masuk kas tanggal 18 Juni 2021 berjumlah Rp2.200.000. Saldo kas tunai tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp29.581.413. Saldo non tunai di rekening bank Masjid An-Nur sebesar Rp120.537.059. Jumlah keseluruhan Rp150.118.472. Adapun petugas-petugas kita pada hari ini yang bertindak khotib dan imam yang terhormat Bapak Ustaz Ardiansyah LC MAG. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita doakan kesehatan beliau. Semoga beliau di masa-masa akan datang dapat memberikan tausiah kepada kita. Amin. Amin. Muazzin Bapak Elmawani, Ma'asyiral Bapak Ustaz Jariman, Qori Bapak Arifik yang tadi sudah dikatakan. Terima kasih. Waktu sholat kita jam 12.07. Demikianlah laporan keuangan Masjid An-Nur dan petugas penerimaan pada hari ini. Namun sebelum kita tutup, kami mohon kesediaannya yang ikhlas kepada Imam Masjid An-Nur. Kita kirim Fatihah pada Ibu almarhum Aisyah. Allah azimiyah wa kulli Aisyah binti Solihah ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa ila ruhi khususun almarhum Ibu Aisyah binti Hajar Sarif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Demikianlah laporan keuangan. Kami ucapkan terima kasih kepada imam masjid yang telah menyisikan sebagian hartanya. Semoga dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mewawancara, mohon maaf kalau ada kesalahan. Pada Allah ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal mukminin rahimakumullah. Roya bin Khattab al-Mansur an Nabi Mas'ud al-Nabi wa radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ala khatib 'ala al-minbar fala yatakallamu ahadukum wa ma yatakallam faqad lahu wa man lahu fala yu'adala ansitu wasma'u wa lahimu rahimakumullah. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu artinya, apabila khatib sedang berkhutbah di atas mimbar, maka janganlah di antara kita ada yang berkata-kata, walaupun perkataan itu menyuruh naik diam ataupun lain sebagainya. Padahal khatib sedang berkhutbah di atas mimbar. Apabila hal tersebut masih saja kita lakukan, maka pahala nikmatnya akan sia-sia. Oleh karena itu, mari kita diam mendengarkan apa-apa nasihat dari khatib tersebut. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa radhiyallahu ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup menjalani titian Jumat hari ini, di mana bertepatan pada tanggal 15 Zulqa'dah 1442 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 25 Juni 2021 Masehi. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan di antara sekian banyaknya hamba Allah di muka bumi ini, kita khususnya telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dipilih untuk menjadi seorang hamba Allah yang mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya kita semua yang di atas muka bumi ini belum tentu seluruhnya dipandang di depan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang saleh. Belum tentu kita semua dipandang di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang akan terbebas dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Namun dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita kekuatan iman. Allah berikan kita diringankannya langkah kaki kita, dilembutkannya hati kita, sehingga kita dapat merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menunaikan ibadah Jumat hari ini. Sebagaimana Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruhkan kepada kamu untuk menunaikan ibadah Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait, maka bersegeralah untuk menyambut seruan Allah itu, bersegeralah untuk menunaikan panggilan Allah itu, karena hal itu lebih baik jika kita mengetahuinya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah dipilih oleh Allah untuk menunaikan ibadah Jumat pada hari ini. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat yang terbaik daripada sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak bekal kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kiranya kita mendapatkan syafaat dari baginda kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini, dari hari yang baik dan penuh barakah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak, marilah kita bersama-sama, terkhusus untuk diri saya sendiri
dan mengajak kepada jemaah sekalian, marilah kita untuk senantiasa belajar, untuk selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenar-benarnya takwa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan malu dan berusaha untuk selalu menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelaknya dengan kualitas kita meningkatkan takwa kepada Allah, Allah tanamkan rasa cintanya, rasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba Allah yang berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah banyak menciptakan apa-apa yang ada di langit dan di muka bumi ini. Allah ciptakan berbagai macam bentuk makhluk, dan ada suatu makhluk yang telah diutamakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian yang banyaknya manusia, Allah akan menjadikan, Allah mengutamakan, Allah menjadikan lebih utama daripada makhluk yang lainnya. Para nabi Allah menjadikan para nabi pun Allah memberikan salah satunya menjadi orang yang menjadi paling utama, dan pada Rasul Allah pun menjadikan ada yang paling utama, dan Allah menciptakan waktu pun Allah memberikan ada salah satu yang diutamakan daripada waktu yang lainnya. Bagaimana Allah telah menciptakan bahwasanya di muka bumi ini, kehidupan kita di muka bumi ini, Allah menciptakan 12 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran." Sesungguhnya Allah, di sisi Allah itu adalah terdapat 12 bulan. 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Dan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hitungannya ada 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 bulan yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dalam bentuk waktu pun Allah ada memilih salah satu waktu di mana Allah memuliakan waktu itu daripada waktu yang lainnya. Yang pertama, bulan yang telah diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Alhamdulillah, sekarang kita telah memasuki hari ke-15 di bulan yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Dzulqa'dah. Apa saja yang menjadi keutamaan di pada bulan Dzulqa'dah ini? Apa yang harus selalu kita ketahui keutamaan di bulan Dzulqa'dah ini? Perlu kita sampaikan kepada anak cucu kita, perlu kita sampaikan kepada para anak-anak kita bahwasanya kita ada bulan Hijriah dan saat ini adalah bulan Dzulqa'dah. Apa saja yang terdapat yang diutamakan di bulan Dzulqa'dah ini? Hadirin, bahwasanya di bulan Dzulqa'dah ini, bahwasanya Allah menjadikan bulan Dzulqa'dah yang merupakan bulan pertama di antara 4 bulan yang telah dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hal ini dan Dzulqa'dah mengapa dikatakan sebagai bulan Dzulqa'dah? Karena pada bulan Dzulqa'dah sesungguhnya orang-orang Arab pada bulan itu tidak melakukan yang namanya dalam peperangan. Tidak ada pembunuhan, tidak ada kecurangan, tidak ada suatu kejahatan yang dilakukan pada bulan Dzulqa'dah tersebut. Maka dari itu bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hal yang diutamakan di dalam bulan Dzulqa'dah, bahwasanya bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang termasuk di dalamnya di antara 3 bulan haji.
yakni bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 pertama di bulan Zulhijjah. Maka dari itu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, maka ihram hajinya tidak sah apabila tidak melakukan di antara 3 bulan haji tersebut. Di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan 10 pertama di bulan Zulhijjah. Karena bulan haji itu sendiri Allah telah tentukan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju asyhurun ma'lumat." Dan musim haji itu yakni ditetapkan pada bulan-bulan yang telah ditentukan, telah dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa saja yang telah ditentukan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 3 bulan, yakni bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 pertama di bulan Zulhijjah. Maka tidak sah ihram seseorang apabila dia tidak melaksanakan ihram tersebut di luar 3 bulan yang kita sebutkan tadi. Hadirin, maka dari itu Zulqa'dah merupakan termasuk dalam bulannya haji. Yang ketiga, bulan Zulqa'dah adalah suatu bulan di mana Rasulullah SAW sering melaksanakan ibadah umrahnya, dan Rasulullah SAW melaksanakan umrah pada bulan Zulqa'dah, sebagaimana telah diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwasanya ihtamara Rasulullah SAW arba'ata umri, bahwasanya telah berumrah Rasulullah SAW yakni 4 kali melaksanakan ibadah umrah di kulli minha Zulqa'dah, dan seluruhnya 4 kali tersebut dilaksanakan pada bulan Zulqa'dah. Maka dari itu hal ini menjadi keutamaan bagi kita umat muslim apabila kita memiliki niat, apabila kita memiliki ekonomi yang mencukupi dan waktu dan kesempatan kita memiliki untuk menunaikan ibadah umrah, maka laksanakanlah pada bulan Zulqa'dah, karena hal ini telah dilaksanakan, telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dan yang terakhir, suatu yang telah diutamakan bulan Zulqa'dah, bahwasanya di bulan Zulqa'dah inilah Allah telah memberikan janjinya kepada Nabi Musa, bahwasanya Allah akan memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, dan ini dicukupkan dilaksanakan pada 30 hari bulan Zulqa'dah dan disempurnakan di 10 hari di bulan Zulhijjah. Maka dari itu Zulqa'dah merupakan bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita senantiasa di bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, kita berusaha untuk melaksanakan segala perbuatan amalan-amalan baik. Senantiasa kita menjaga seluruh perbuatan-perbuatan dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang telah dilarang atau telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah, bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita kuat untuk menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi golongan orang-orang yang beruntung dan bukan orang-orang yang merugi. Satu hari kita melakukan suatu perbuatan kebaikan, maka istiqomahlah selalu untuk melaksanakan perbuatan kebaikan itu, karena hal itu akan menjadikan suatu yakni amalan bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ثم الحمد لله الذي جعل الجنة للمؤمنين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم عافنا في قلبنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فاعتبروا رحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب
المغضوب عليهم ولا الضالين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة